Jadi gini Kang, eh, di video-video yang Akang sebelumnya tuh kan saya ngepoin tuh kemarin tuh karena saya penasaran kan ya. Banyak Akang itu ngomongin Toriko Siasa dan Toriko Siasa. Terus Toriko Siasa itu apa sih? Oke. Gini, pertama ya. Toriko Siasa. Ya. Pertama kita belah dulu Toriko. Toriko itu bahasa harfiahnya adalah jalan. Ya. Jalan. Nah, tarik dulu sedikit ke belakang. Kan kalau kita belajar agama itu kan ada belajar agama syariat, marifat, hakikat, kan gitu. Iya. Nah, untuk memahami pada persoalan marifat hakikat, banyak kemudian ngambil pilihan Toriko. Sampai di kita kan dikenal ada Toriko Qadariyah, Naqsabandiyah, ada Toriko Tijaniyah, dan yang lain-lain lah. Ya. Nah, Banyak ya. oh banyak. Nah, saya berpikir bahwa siasa ngambil pilihan kan tadi saya cerita nih tadi. Iya. Saya ngambil pilihannya untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Pilihan saya adalah politik atau siasa. Karena saya mengambil jalan untuk memberikan manfaat hidup buat orang lain, jalan lewat politik, maka saya namakan menjadi Toriko Siasa. Nah, penamaan Toriko Siasa yang saya sampaikan itu karena saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini kalau didasarkan dengan innamal a'malu binniyah, kalau niatnya bagus, pertama adalah niatnya dalam rangka anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan kebaikan kepada orang lain, manfaat kepada orang lain. Belum lagi banyak hadis lah. Hadis yang mengatakan yang kemarin saya sebutkan, yang sinfani minan nasi idza suluha suluhan nas wa idza fasada fasadan nas ulama wal umara, kan gitu. Lancar banget ini. Iya. Oh, karena itu ada semua di kepala saya itu. Nah, jadi kalau itu semua, maka saya menamakannya adalah bahwa apa yang saya lakukan dalam siasa ini menjadi jalan untuk beramal ibadah, untuk mencari keberkahan di dunia wal akhirah, kan gitu. Jadi apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami harus menjadi ladang amal akhirat. Kan begitu. Iya, benar. Jangankan urusan mahdoh, air mahdoh pun kan bisa. Ngopi dulu nah. Iya, siap. Ngopi terus. Ngeunah sih. Jadi Toriko Siasa itu gitu nah. Toriko Siasa. Nah, terus apa sih? Bagaimana sih Toriko Siasa itu? Apa sih itu siasah itu kan gitu? Iya. Nah, apa sih itu siasah? Di video yang saya lalu kan saya cerita asyasah hiya ma'aqrab balir rayah ilal maslahah wa ba'd minal mafsadah. Keren kan? Sombong amat. Itulah beda pengertian siasa menurut saya, karena saya latar belakangnya adalah santri. Kemudian asyasa mabniyatun ala aqidatiha. Asyasa mabniyatun ala aqidatiha. Jadi siasa itu akan nurut, siasa itu akan mengikuti landasan akidahnya. Jadi kalau gini. Di politik itu dikenal itu. Ya sekarang lagi rame-rame lah rancangan undang-undang tentang haluan apa sih namanya? Tentang ideologi. Haluan ideologi ya? Haluan ideologi Pancasila apa negara lah, saya lupa. Itu kan ideologi kita ini kan Pancasila tuh. Iya. Mau dibikin lagi haluannya, kan aneh. Kan gitu, kan? Balikan lagi, asyasa mabniyatun ala aqidatiha. Jadi berpolitik itu akan mengikuti didasari oleh keyakinan ide yang diyakininya. Iya. Nah, contoh kalau di Amerika dia meyakini idenya adalah kapitalisme, liberalisme. Maka bagaimana mengelola negara itu berbasis ideologi kapitalisme. Tapi kalau di Cina kan ideologinya komunis. Iya. Maka dia menggerakkan negara, politiknya, basis keyakinannya adalah komunis. Bagaimana dengan Acep Jamaluddin? Asyasa mabniyatun ala aqidatiha. Siasa saya basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, satu.
konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Nanti apa ideologi spiritualnya seperti apa, ini seperti apa, kompleks lah saya pikir dalam politik itu sia-sia. Gitu Nan. Apalagi ya Nan ya? Lagi ya. Kira-kira ya. Kira-kira. Qurannya. Oh iya. Nah, kan gini Nan. Kita ini manusia, menurut Al-Quran nih, khalifah fil ard. Iya. Jadi perwakilan Tuhan untuk mengurus negara ini. Nah, kan gitu. Dan kita nggak boleh merusak dunia. Nggak boleh merusak dunia. Maka dalam surat Al-Imran itu jelaskan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kan gitu? Iya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak mengasihkan ke kerajaan dikasih. Allah berkehendak ngambil. Artinya Allah berkehendak mengasihkan kerajaan, artinya Allah sedang melimpahkan kekuasaan untuk mengurus negara, untuk mengurus dunia. Dan dunia ini harus diurus. Ya. Gitu Nan. Tuh nanti kalau kata Imam Ghazali kan jadi panjang lagi Nan. Kira-kira gitulah. Jadi thoriqoh siasah itu adalah jalan berpolitik, bersiasah buat saya adalah menjadi jalan untuk beribadah, meraih keridhaan Allah dengan memanfaatkan diri sebaik-baiknya, khairun nas anfa'uhum linnas, berusaha untuk membantu masyarakat supaya terhindar dari rasa takut dan lapar, menjauhkan masyarakat dari kekafiran dan kekufuran, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau gini ceritanya ya saya panggil Ustadz Acep Jamuluddin. Wah, jangan. Makam saya bukan di situ, Nan. Makam saya beda. Nah, kan gini Nan. Kenapa saya nggak mau panggil Ustadz, berat buat saya itu? Yeah. Karena ada persoalan akhlak, keteladanan yang harus dikan. Tapi saya ingin coba begini. Saya sebagai politisi, karena Imam Ghazali begini. Berceritanya, Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin kitab apa saya lupa lagi. Oh iya. Dia bercerita bahwa antara agama dan kekuasaan itu adalah dua sisi kembar yang tidak bisa dipisah. Kalau kita mau mengimplementasikan, mau mengejawantahkan kebaikan ajaran agama, maka harus dikawal dengan kekuasaan. Maka agama harus jadi dasar dalam berkuasa dan politik. Nah, kalau kemudian agama tanpa dikawal oleh kekuasaan ambruk. Iya. Panjang itu ceritanya kan begini. Coba kalau negara kita nggak aman, bisa nggak Islam melaksanakan syariat? Jangan dakwah lah, jangan tarbiyah, sholat WHC kan gitu. Iya benar. Jadi perang. Terus Islam akhirnya lamun di negara, kemudian oleh negara dilarang. Itu menang dakwah. Menang tarbiyah, menjadi negara sekuler, dipisahkan. Kira-kira bisa nggak? Enggak. Jangankan dilarang kan, kemarin aja kan masih ke masjid itu dibatasi warga contoh terkait dengan PSBB ya, kan gitu. Contoh kayak gitu sederhana. Dalam rangka menghindari kemadaratan yang lebih tinggi, maka tidak boleh berkumpul, dan tidak boleh berkumpul itu kan akhirnya sholat berjamaah harus tidak boleh di masjid, harus di rumah dulu masing-masing. Iya, gitu. Nah, itu negara mengatur dalam kemaslahatan dan tidak melarang agama loh, tidak melarang perintah agama. Tapi bagaimana kalau negaranya jadi negara yang komunis? Bagaimana negaranya yang sekuler, yang memisahkan urusan agama dan negara, kan gitu? Iya. Dan kemudian ada bebas untuk merasa terganggu dengan suara adzan, kemudian protes karena meranggu hak asasi. Pan kacau negara kayak gitu kan. Ya, gitu, maka cek Imam Ghazali nyambung teh. Nyambung banget. Gitu dong. Matak santri kudu melek politik. Hari ini santri harus berkuasa dong. Jadi santri ini harus berkuasa, memegang kekuasaan gitu ya. Oh iya, ngopi heula nah. Capek lah. Ngopi heula nah. Oke, santai aja kan. Ya, setik-setik lah berbagi ilmu dan pengalaman lah kira-kira begitu. Jadi thariqah siasah itu bisa dipahami ya? Ya bisa. Sederhananya gini aja Nan. Thariqah siasah adalah jalan untuk meraih kemaslahatan, keridhaan Allah di dunia dan fid dunya wal akhirah lewat
bidang politik. Gitu. Iya. Oke. Terus eh, kemarin tanan gini nih, bagaimana sih respon masyarakat kepada Thoriko Siasa yang dijalankan oleh Akang inilah? Oh iya. Khususnya gitu. Ganan giunan euy. Jadi di masyarakat itu kejadian ayeuna A, apakah kejadian hareup bakal A? Kan belum tentu. Belum tentu. Nah, engke anu kahareup bakal sarua jiga anu geus terjadi. Nanti yang akan datang akan sama dengan yang sudah terjadi. Ngaluihan pangeran ya. Ngaluihan pangeran, benar. Mulai ada pemahaman, oh ternyata politik itu nggak sekuler, politik itu nggak jahat-jahat banget. Politik itu kalau kata Imam Ghazali, kalau didasari dengan ajaran agama malah menjadi thoriko, jalan untuk ibadah. Padahal boga kewenanganna sajengkal mere janji, sadepaknya moal kacumponan